Oke, jika kalian sudah membuat rangkaian seperti ini dari bahan-bahan yang telah dibeli atau dikumpulkan dan dirakit seperti yang pada freezing ini, nah sekarang waktunya kita mengoding untuk Arduino-nya. Nah sekarang pertama-tama itu mengimport library untuk mengontrol part-part yang ada di Arduino. Yang pertama tuh ada SPI.h untuk kontrol komunikasi RFID seperti MISO dan MOSI-nya, dan untuk library untuk RFID, library untuk RTC atau real time clock-nya, library untuk liquid crystal, library untuk komunikasi dari RTC ke Arduino. Nah selanjutnya itu mendeclare dari pin-pin untuk RFID, itu digunakan pin 10 dan pin 11. Nah selanjutnya itu untuk penggunaan alamat pada LCD. Nah untuk di pasaran itu biasanya itu 0x27 atau 0x3f. Jadi misalnya kalian menginstal 0x27 tapi tidak muncul di LCD, maka kalian dapat menggunakan 00x3f untuk konfigurasi dari bawaan LCD I2C. Selanjutnya ada declare variable untuk buzzer di pin 5, untuk atur mode di AO, untuk mengatur mode masuk atau keluar. Selanjutnya itu untuk variable byte baca kartu, untuk membaca kartu yang di scan RFID. Nah selanjutnya itu ada beberapa kartu yang sudah didaftarkan pada Arduino dari RFID. Selanjutnya untuk declare variable ada string ID, nama, jabatan, status kartu, sudah absen, dan mode pulang. Semua ini akan dipakai untuk parameter atau variabel yang dipakai untuk pengkondisian nanti. Selanjutnya ada set RTC dan RFID dari variabel untuk mewakili alat untuk dari RTC dan RFID tersendiri. Nah ini penggunaan untuk mengetahui hari-hari dalam satu minggu. Nah ini berfungsi pada penghitungan hari. Nah ini berfungsi untuk di RTC agar dapat menentukan hari apa gitu. Nah ini untuk voice setup, serial begin, SPI. Nah ini artinya itu alat-alat pada pinnya itu dinyalakan gitu. Selanjutnya ada komen cek untuk RTC-nya, real time clock-nya. Nah, jika RTC-nya tidak terhubung atau tidak menyala, maka akan memunculkan di serialnya tidak terhubung, cek kembali wiringnya. Kalau misalnya RTC-nya tidak ada power, maka akan muncul di serial RTC tidak bekerja terus setelah ulang waktu. By the way, serial itu yang di sini ya. Ini namanya serial monitor. Nanti akan muncul di sini jika si RTC itu mengalami error atau terkendala sejumlah masalah. Selanjutnya akan buat label di serial seperti clear sheet dan label ID, tanggal, name, ID kartu, waktu masuk, waktu keluar. Nah ini akan muncul di serial monitor seperti ini ya. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk LCD cursor, LCD print, set cursor ini jika Arduino itu baru diinstal Arduino atau dimasukkan kode ini, maka akan muncul print sistem absensi dengan KTP. Nah ini untuk delaynya clear dan delay maksudnya ini jika setelah muncul ini maka akan meng-clear LCD-nya. Nanti masuk ke void loop-nya. Nah di sini proses akan berlangsung. Nah ini datetime dari metode yang telah dibuat, nanti di bawah akan dijelaskan. Nah selanjutnya ada if digital read atur mode. Nah ini artinya itu jika si atur mode tuh atau di buttonnya itu low, maka mode pulangnya itu menjadi true atau lawan dari false. Nah nanti ini akan masuk menjadi mode masuk.
Nah, jika ini ditekan maka akan muncul ganti mode. Nah, selanjutnya itu untuk ngeprint hasil RTC ke LCD. Nah, ini kan RTC itu real time clock, jadi dapat mengembalikan jam, menit, dan detik secara real time. Nah, ini dengan metode-metode ini maka akan mengembalikan ke LCD gitu nilainya. Nah, ini selanjutnya ada print kondisi berdasarkan mode di LCD. Nah, jika mode pulangnya true, maka akan switch menjadi mode pulang gitu. Nah, nanti akan print di LCD absen pulang. Nah, jika mode pulangnya itu false, maka akan masuk absen masuk gitu. Nah, selanjutnya untuk cek RFID. Nah, ini pemakai metode dari RFID itu sendiri ya. Jadi artinya jika ini ada kartu yang baru, namun misal tidak ada, maka itu akan return 0 gitu. Nah, ini juga red card serialnya. Kenapa tidak return error? Karena dalam program ini sengaja gitu. Artinya jika misalnya tidak ada error di program, maka tidak akan muncul data gitu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan UID dari RFID. Jadi setelah dari kartu itu di-scan ke dalam RFID, maka si kode-kodenya itu, yang kode unik yang dalam kartu itu akan diproses oleh RFID. Nah, untuk memproses itu kita menggunakan sejumlah algoritma seperti ini. Ya, jadi ini dari metode RFID. Jadi jika tidak ada kecocokan itu, artinya itu ini akan terus mencari sejumlah angka yang misalnya itu cocok, maka akan masuk ke dalam sejumlah temp atau variabel sementara yang mengindikasikan itu bahwa itu kartu dari card yang sesuai seperti ini. Jadi misalnya ada kita inputan kartu A, nah itu sesuai UID-nya itu, maka ini di-declare itu card 1 gitu. Nah, selanjutnya ini serial print line, jadi ini akan di print. Nah, selanjutnya kan tadi adalah urutan angkanya itu akan ditata kembali oleh for loop ini. Nah, jadi setelah itu akan per byte-nya itu akan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, selanjutnya itu ada pengkondisian kondisi kartu. Nah, nanti kita set dulu sudah absen, false, dan status kartu itu true. Nah, tadi kan sudah dicari tuh dari algoritma ini, dari UID, dari yang kita tempelkan kartu ke RFID. Nah, selanjutnya itu kita cocokkan lagi dari angka-angka ini. Nah, jika kartu ini sama dengan card 1 atau cocok, maka itu adalah data ini gitu. ID-nya itu 20S115 dan namanya Taufik Arianto. Nah, itu berlaku untuk kartu-kartu yang lain gitu. Dan ini fungsinya itu mencocokkan antara UID yang diterima dari RFID dan kartu yang ditempelkan dan data yang telah dideklar di awal gitu. Selanjutnya, jika kartu ini tidak terdaftar atau tidak ada, maka akan muncul belum terdaftar di LCD. Nah, ini else ini lanjutannya dari for loop ini. Jadi misalnya ada looping ini, lalu dia meng-scan kartu 2 kali, maka else ini akan memberikan informasi sudah absen. Jadi ini fungsinya itu untuk menghindari duplikasi dari scanning kartu. Selanjutnya untuk kondisi kartu, jika status kartu itu adalah true dan sudah absen itu false. Jadi ini jika status kartu itu true, nah true ini diperoleh dari scanan yang ini ya. Jadi status kartu itu jika cocok itu artinya true. Nah, untuk sudah absen itu false, artinya itu si kartu itu belum masuk ke dalam absen gitu. Nah, maka dia akan mencari mode-modenya yang dari awal. Jika mode pulang itu sama dengan false, maka si data ini akan dimasukkan ke dalam hadir atau mode hadir, mode absen hadir. Nah,
pada mode absen ini, maka akan memasukkan data yang dari awal tuh ID, nama. Nah, nanti dimasukin ID, nama. Nah, ini print hex ini dia jadi di ID UID dari kartu KTP itu akan diubah menjadi hex code agar melindungi si UID dari KTP itu sendiri. Selanjutnya akan ngeprint waktu. Nah, selanjutnya jika mode pulang, maka ini akan berubah menjadi mode pulang. Dan seperti tadi di awal yang mode masuk itu, maka akan ngeprint seperti data, ID, print tanggal, nama, dan hex code dari UID yang scanan dari RFID, yaitu dari KTP itu sendiri. Selanjutnya, nah jika RFID terdekat ada gitu true, maka buzzer ini akan bergetar atau bunyi. Iya, seperti itu. Selanjutnya itu, nah ini metode-metode yang digunakan di awal ya. Nah, pertama itu ada metode print tanggal. Ini berfungsi sebagai print tanggal di awal. Jadi ini berfungsi sebagai pentataan kembali untuk RTC. Nah, selanjutnya itu print waktu. Nah, ini untuk waktunya. Tadi itu print tanggal, ini print waktu. Selanjutnya ini untuk mengubah dari UID dari RFID itu menjadi hex code. Menggunakan metode ini. Selanjutnya itu print posisi. Nah, ini untuk mengatur posisi dari digit RTC itu sendiri. Jadi biar teratur di LCD. Selanjutnya itu untuk metode mengatur pada posisi LCD. Nah, ini pada LCD juga seperti kalau ini itu untuk di serial, kalau ini di LCD. Jadi agar urutannya itu tertata secara horizontal. Maka sekarang kita mengcompile. Kita transfer, upload ke Arduino. Dan uploading. Nah, sekarang kita buka di serial monitor. Nah, sudah muncul ya. Nah, waktunya kita scan untuk kartu pertama. Untuk patokan saja kita dapat menggunakan card pertama ya, yang bernama itu Taufik Arianto. Masuk. Yang kedua itu Arif Rahman. Masuk. Ketiga itu Mazhar Rehan. Masuk. Nah, selanjutnya jika kita ubah mode dengan menekan plus button, maka akan masuk ke dalam mode absen pulang. Ganti mode di sini terlihat ya, ganti mode. Seperti tadi, kita scan dulu. Ya, masuk. Kedua Arif Rahman. Masuk juga. Mazhar Rehan masuk. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena jika kita menggunakan Arduino ini secara eksplisit atau secara langsung dari Arduino-nya gitu ya, maka itu secara tidak efektif gitu. Maka dari itu untuk mengatasinya kita dapat menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu PLX Deaki. Nah, saya telah membukanya ya, ini tinggal connect. Nah, jika sudah connect maka ini akan merefresh dari sheet atau dalam kode tadi itu sejumlah kolom yang menerangkan tentang data-data itu sendiri. Nah, kita mencobanya. Nah, masuk Taufik. Kedua masuk. Nah, ini sedang mode absen masuk ya. Nah, akan masuk sejumlah data yang telah kita scan
memakai KTP itu. Sekarang kita akan menggunakan mode pulang. Nah, sekarang kita klik push button, beralih ke mode pulang. Lalu kita coba topik. Nah, sudah muncul ya. Iya, satu kali lagi. Nah, maka sudah sukses ini. Jadi sejumlah data dari RFID akan masuk ke dalam Excel dengan bantuan PLX DAKI. Jadi PLX DAKI ini adalah sejumlah aplikasi PLX juga yang dapat mengambil alih port dari Arduino. Jadi dia dapat mengambil alih Arduino-nya dengan bantuan port yang sesuai dengan port Arduino. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana jika akan menambahkan data. Soalnya kita pergi lagi ke sistem absen. Ini disconnect saja. Nah, jika terdapat kartu baru, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, UID tidak akan menampilkan sejumlah nama karena ini belum terdaftar. Dan pada LCD juga tidak akan memunculkan nama dan akan hanya memunculkan belum terdaftar seperti pada print line yang ini. Belum terdaftar. Nah, untuk menanggulanginya kita dapat mengcopy saja ini. Mengcopy saja. Nah, lalu kita harus menambahkan secara manual. Misalkan saja. Nah, ini cocokkan dengan sejumlah bytecode atau jumlah panjang bit dari digit UID yang terdapat dari RFID tersebut. Nah, kita coba buat lagi di sini. Cards 4. Ini bebas saja. Alex Morgan. Nah, setelah data ditambahkan, nah kita akan mengcompile ulang. Nah, kita upload ke dalam Arduino. Sudah terupload. Nah, kita dapat cek ke serial monitor dan kita dapat scan kartu terbaru. Nah, seperti yang dapat kalian lihat bahwa data sudah dimasukkan ke dalam data Arduino ini yang kita buat dari declare variable di awal gitu. Nah, setelah ini kita coba menggunakan bantuan aplikasi PLX DAKI. Kalau kita connect, setelah di connect kita coba. Nah, muncul ya Alex Morgan dengan ID yang tadi sudah terdaftar ya. Nah, jadi segitu sistem absensi dengan kartu KTP dan sensor RFID. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.